Shalom. Shalom Bapak Ibu, para jemaat kinasih. Kawula ngaturaken wilujeng Natal kagem panjenengan-panjenengan. Mugia panjenengan sedaya pinaringan lumebering kaberkahan, kasarasan, katresnan, kawilujengan, ugi rahayu dening ingkang murbeng dumadi Gusti kita Gusti Yesus. Ngebroko ing brayat kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, selamat Natal. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu ya. Biarlah kita semua mendapatkan kelimpahan, keberkahan, kesehatan, keselamatan, bahkan juga kebahagiaan di Natal ini yang terus sudah bertumbuh di dalam keluarga kita. Amin. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita sudah saksikan semuanya dari awal sampai akhir, kita mengambil tema kali ini adalah terangmu datang di dalam di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah Bapak Ibu, sekilas kalau kita membaca kitab Yesaya itu ditulis oleh Yesaya pada saat bangsa Israel ada di dalam kegelapan. Saat di mana bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babel. Dan mereka sangat sekali mengharapkan supaya mereka bisa kembali, supaya mereka bisa mendirikan kembali bait suci yang sudah porak-poranda seperti itu. Dan janji Tuhan itu diberitakan melalui Yesaya supaya nantinya akan ada terang. Kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, di dalam pasal 59 ayat 9 sampai 11, di situ dikatakan next. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, next. Tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Ini adalah rintihan daripada orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi janji Tuhan diberikan bahwa terang itu akan datang. Di dalam Yesaya 60 ayat 22 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Kristus lahir di muka bumi ini sebetulnya menjawab daripada apa yang sudah dinubuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mereka menanti-nantikan dengan lama sekali supaya ada seorang penyelamat. Dan seperti yang dikatakan bahwa kasih Tuhan itu tetap terus-menerus ada di dalam kehidupan manusia. Walaupun sejak Adam jatuh di dalam dosa, tetapi yang namanya kasih karunia Tuhan, kalau dalam bahasa teologinya dikatakan hel geschichte, saudara, itu dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama disitu dikatakan terus-menerus Tuhan mencari manusia. Sampai pada zaman Nuh hanya ditemukan keluarga Nuh saja yang beriman kepada Tuhan. Sampai kemudian kepada Abraham yang dipilih oleh Allah. Sampai kepada Musa, kemudian kepada Yosua. Sampai tanah-tanah diberikan. Sampai zaman hakim-hakim. Mereka terus-menerus ada di dalam, ya sepertinya tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan saatnya tiba ketika Tuhan Yesus lahir ke muka dunia ini. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan hukum-hukum yang diberikan, mereka tidak akan pernah sempurna menaati hukum-hukum Tuhan.
Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia, maka karena demikian kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah milik dipertahankan, tetapi dia mau turun ke dunia menjadi manusia dan menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya dikatakan terangmu datang. Bagi kita sekarang terang itu sudah datang. Dan ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sebetulnya terang Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita semua. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjaga terang itu seperti yang dikatakan dalam drama dan puji-pujian, ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa tetap menjaga terang itu sampai kepada kesudahannya. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ini Yesus sendiri yang berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang percaya apa yang difirmankan oleh Yesus Kristus ini sungguh-sungguh harusnya ada di dalam hidup kita. Dikatakan hendaklah terangmu tetap terus bercahaya, karena kita adalah terang dunia, saudara. Kita ini yang membawa kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka mengerti kebenaran firman. Karena terang tidak akan pernah bersatu dengan gelap. Ketika gelap itu didatangi oleh terang, maka gelap itu pasti akan sirna. Dan kita ini adalah duta-duta Kristus yang membawa terang ilahi kepada setiap orang. Setiap kali kita merayakan Natal, selalu mata kita tertuju kepada bayi Yesus. Tapi sebetulnya saudara, bayi itu sudah bertumbuh dewasa dan bayi itu sudah berkorban, merelakan hidupnya bagi kita semua. Dan kita pun juga demikian. Jangan tetap menjadi bayi-bayi rohani, tetapi kita mau terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dan terang itu tetap terus ada dalam hidup kita. Dikatakan berikutnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika hidup di dalam terang, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan kita bisa koinonia, bersekutu dengan yang lain, saudara, untuk kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Nah, pertanyaannya adalah ini, saudara, next, bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam terang? Kita tahu bahwa dunia ini seperti ini, saudara, sistem dunia seperti ini. Bagaimana kehidupan kita secara rohani kita bisa tetap terus ada di dalam terang Tuhan? Saya memberikan saudara, ada 3 perkara di sini, yaitu ya saya singkat dengan 3T, saudara. Jadi kalau pulang dari sini setelah Natal ini ingat khotbah saya, ingat 3T, saudara. 3T itu apa? Bagaimana kita tetap menjaga terang? Yang pertama adalah taat, saudara. Ketika kita percaya, kita mulai dengan taat. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Masalahnya di dalam kehidupan kita hari-hari ini, ada yang kita turuti, ada yang tidak kita turuti, saudara. Sehingga banyak orang mengatakan, oh firman ini bukan untuk saya. Firman ini untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk cucu saya dan lain sebagainya, saudara. Oh, kalau firman ini untuk saya, tapi yang ini nehi. Ini yang untuk saya. Nah, ini saudara. Dikatakan kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan itu sudah ada di dalam kebenaran firman-Nya. Dari Kejadian, di dalam cerita-cerita sampai Maleaki, Perjanjian Lama, kemudian dari Matius sampai Wahyu,
bagaimana pengajaran-pengajaran Kristus diberitakan dan para rasul menerjemahkan pengajaran-pengajaran itu kepada jemaat-jemaat sehingga mereka mengerti tentang kebenaran firman. Jadi yang pertama adalah taat, saudara. Di dalam Roma 1 ayat 5 dikatakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi para rasul, mereka percaya kepada Kristus. Mereka yang menuntun kehidupan orang-orang yang belum percaya, seperti katakan Rasul Paulus, membangun jemaat di Efesus. Ya, di situ dia menuntun mereka supaya percaya kepada Kristus Yesus. Sama dengan kita, jemaat di GBI Dr. Cipto. Kita semua dituntun untuk kita semakin taat, untuk kita semakin percaya. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, saudara. Nah itulah sebetulnya tuntutannya, ya. Kadang-kadang kita merasa lelah. Kenapa ya Tuhan, saya sudah bekerja dengan keras demikian rupa, kenapa kok tidak ada hasilnya dan lain sebagainya. Saudara, tidak ada sesuatu yang dikerjakan di dalam Tuhan tidak berhasil. Semuanya pasti ada waktu Tuhan, saudara. Yang penting adalah taat. Henry Blackaby, saudara, dalam sebuah quotes-nya dia mengatakan, if you know that God love you, kalau engkau tahu bahwa Tuhan itu mengasihi engkau, you should never question a directive from Him. Jadi saudara tidak perlu mempertanyakan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. It will always be right and best. Itu akan selalu benar dan yang terbaik. When He gives you a directive, kalau Dia sudah memberikan perintah kepada saudara, you are not just to observe it. Saudara tidak boleh hanya mengobservasi ayat ini benar apa enggak ya, discuss it atau mendiskusikannya, or debate it atau memperdebatkannya. You are to obey it. Saudara harus menaatinya. Taat, saudara. Ya, kadang-kadang kita memperdebatkan ayat dan lain sebagainya, benar apa salah. Kemudian kita memperdebatkan Pak Pendetanya bagaimana dan lain sebagainya, saudara. Tapi sesungguhnya kebenaran firman Tuhan itu perlu ditaati. Seperti Petrus ketika dia di dalam perjalanan penginjilan bersama rasul-rasul yang lain. Dia diperhadapkan kepada ahli-ahli Taurat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Ya, dikatakan demikian, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Katanya apa, saudara? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi perintah Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya itu bukan untuk didiskusikan, bukan untuk didebatkan, tetapi untuk dipercayai dengan taat. Ada sebuah quote mengatakan, weak men obey from fear, good men from love. Orang yang jahat itu mentaati Tuhan karena takut. Tapi orang yang baik mentaati Tuhan karena mengasihi, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita taat kepada Tuhan. Kalau kita takut, oh kalau saya tidak melakukan ini, nanti Tuhan menghukum saya. Itu berarti kita takut. Oh kalau saya tidak melakukan ini, berarti Tuhan nanti tidak memberkati saya. Itu adalah perasaan takut. Kita menaati Tuhan karena takut. Tetapi sesungguhnya kita taat kepada Tuhan harus taat dengan kasih. Sama ketika kita mengasihi orang yang kita kasih, orang tua kita yang kita kasih, maka anak-anak pasti taat kepada apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi taat karena kita mengasihi Tuhan. Karena Yesus sudah menebus kita, sudah memberikan hidupnya bagi kita, saudara. Berikutnya kita lihat dari Henry Blackaby lagi, dia berkata begini, saudara. God's commands are designed to get you to life's very best. Jadi saudara, rancangan Tuhan itu ya, mendesain kita, mengarahkan kita untuk kita memiliki kehidupan yang terbaik. You will not obey Him if you do not believe Him. Saudara tidak akan mentaati Dia kalau saudara tidak percaya kepada Kristus.
Amin. Ya, you cannot believe him if you do not love him. Engkau tidak akan bisa percaya kepada dia kalau engkau tidak mengasihi dia. You cannot love him unless you know him. Saudara harus saudara tidak bisa mengasihi dia kalau tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi prosesnya sebetulnya dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Entah saudara mendapat cerita dari teman-teman, atau mendapat khotbah, atau melihat YouTube dan lain sebagainya. Saudara mengenal Kristus di situ sehingga kita bisa mengasihi dia. Ketika kita bisa mengasihi dia, maka kita bisa percaya kepada dia. Ketika kita sungguh percaya kepada dia, pasti kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dimulai dari pengetahuan, mengenal Tuhan. Banyak orang datang ke gereja hanya ingin melihat suasana, acara dan lain sebagainya. Datang ke gereja-gereja besar, mega church, senang seolah-olah semuanya seperti konser, saudara. Tapi tidak menyadari pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam kesempatan Natal terangmu datang ini, saudara, saya himbau kepada saudara untuk mengenal Yesus. Ketika kita mengenal Yesus dengan benar, maka kita bisa mengasihi dia. Kita bisa mengasihi dia, maka kita percaya kepada dia. Ketika kita percaya kepada dia, maka kita mentaati dia. Yang pertama, bagaimana kita senantiasa bisa hidup di dalam terang. T yang pertama adalah taat. Yang kedua, bagaimana kita tetap terus bisa hidup di dalam terang. Yang kedua adalah tekun, saudara, persistence. Kalau tadi dikatakan sebagai obedience, taat, maka yang kedua adalah tekun, persistence, saudara. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara. Seperti cerita tadi, saudara, mungkin merasa tidak berhasil, tapi diperlukan ketekunan. Karena nanti pada waktunya, saudara, pasti Tuhan akan menjawab. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, ayat ini terkenal. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kita tidak pernah diuji, kita tidak bisa tekun, saudara. Sekolah-sekolah bisa berhasil, anak-anak SD bisa naik ke SMP, bisa ke SMA sampai mahasiswa. Karena perlu yang namanya ujian. Ujian itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Jadi ketekunan itu penting, saudara. Kalau kita ada di dalam suatu keadaan yang kurang baik, baik secara fisik, secara psikologis, mungkin kita ada dalam keadaan kurang baik. Ada ketakutan dalam hidup kita, ada kelemahan fisik dalam hidup kita. Anggaplah itu sebagai apa saudara Yakobus tadi mengatakan, supaya iman kita bisa naik. Anggap sebagai suatu kebahagiaan. Saya tidak mengerti posisi, kondisi Anda pada hari-hari ini. Tetapi kita semua yakin dan percaya ketika tetap terus berharap kepada Tuhan dengan tekun, maka hasilnya akan luar biasa. Hudson Taylor, seorang pengkhotbah yang terkenal penginjil di Cina, saudara, dia ada di China Inland Mission. Dia menginjil di sana dan lain sebagainya, menghadapi kesengsaraan dan lain sebagainya. Dia mengatakan di dalam suatu quote-nya, dikatakan demikian, next ya. At the timberline, saudara, pada batas hutan, ya, di garis batas hutan, at the timberline, where the storm strike with the most fury, tempat badai menerjang dengan dahsyat, saudara, the sturdiest trees are found. Dan di sana ditemukan pohon-pohon yang paling kokoh. Jadi pada batas hutan, ketika ada badai menerjang luar biasa, di situ ada pohon-pohon yang paling kokoh. Kenapa? Karena terus diterjang oleh badai. Karena terus diterjang mungkin oleh hal-hal yang lain, angin ribut dan lain sebagainya. Tetapi pohon itu tetap berdiri dengan kuat. Kenapa? Karena sudah tahan ujian. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Semakin tinggi pohon itu semakin banyak badainya, saudara.
Mungkin kalau kecil cuman pohonnya pendek 1 meter tidak ada masalah, tapi kalau sudah 15 meter, 20 meter saudara, itu badai menerjang dengan dahsyat. Tapi ketika tahan, maka pohon itu bisa menjadi kokoh. Berikutnya dikatakan never give up, jangan pernah menyerah saudara. For that just the place and time that the tide will turn. Jangan pernah menyerah karena di sanalah tempat dan nanti suatu waktu di mana gelombang akan berbalik. Mungkin gelombang menerjang kita, terus menerjang kita, terus menerjang kita. Jangan pernah menyerah. Never give up, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita tetap percaya saudara. Kita tetap tekun di dalam Tuhan. Seperti apa dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Sebagai kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini dikatakan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya baca sebuah buku yang menceritakan tentang secara psikologis kerohanian kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia ada di dalam penjara. Diceritakan dari mulai sejak kecil dia adalah seorang Farisi. Ahli Taurat yang penuh dengan kebanggaan. Pemuda remaja dia menjadi seorang debater, seorang pendebat yang bagus. Dia datang kemana-mana saudara berdebat tentang kebenaran Taurat dan lain sebagainya. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus di Damaskus, melihat terang yang bercahaya, dia tersungkur buta dan dia percaya kepada Kristus. Dan saat itu ada pembalikan yang nyata. Dari dulunya dia adalah seorang yang menganiaya, sekarang menjadi orang yang percaya. Dan itu berat karena dia ditentang oleh sahabat-sahabatnya. Dia ditentang oleh orang-orang yang dahulu adalah kelompoknya. Bahkan dikatakan dia sempat dirajam, dilempari batu dan lain sebagainya. Dan sampai dia dipenjara, sampai ada di Roma. Di tengah pemerintahan Nero yang jahat itu saudara, yang paling jahat Kaisar Roma. Dia ingin membuat Roma itu menjadi sesuatu yang baru. Maka sebagian kota Roma dibakar. Dan kemudian dia cari kambing hitam. Kambing hitamnya adalah orang-orang Kristen pada saat itu. Mereka dikejar, dituduh, dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Termasuk Petrus pada saat itu disalib terbalik. Dan Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Dia semakin sengsara di dalam tahanan saudara. Didatangi oleh rekan-rekannya dan lain sebagainya. Dan sampai ketika Nero berkuasa, menurut tradisi dia dihukum mati saudara. Tetapi dia mengatakan kalau hidup bagiku adalah Kristus. Dan kalau mati adalah keuntungan saudara. Maka itu tekunlah di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia adalah sementara. Karena suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Natal ini jadikan kita menjadi dewasa. Bukan lagi menjadi seorang bayi. Tetapi seorang yang dewasa yang mengenal tentang kekekalan. Yang mengenal tentang kefanaan di dunia ini. Tapi kekekalan ada di sana saudara. Next dikatakan oleh Henry Ward Beecher. Ini seorang yang terkenal. Ya, seorang ahli kitab yang terkenal. It's easier to go down a hill than up it. But the view is much better at the top. Jadi lebih mudah menuruni bukit kan enak saudara. Daripada menaikinya. Tetapi dikatakan pemandangan jauh lebih indah di puncak. Nah saudara menapak ke atas. Atau saudara tetap how low can you go. Jadi low terus begitu saudara. Atau kita mau naik ke atas. Semakin kita ke atas dikatakan pemandangan semakin indah. Ambarawa ini dikelilingi gunung saudara. Semakin kita ke atas bisa kelihatan gunung semua. Bisa kelihatan indah. Dan ketika kita dewasa di dalam Tuhan. Mungkin ada hal yang tidak mengenakan kita. Tapi indah di dalam Tuhan.
Jim Simbala berkata, ini juga seorang penulis buku Kristen yang baik. I learned as never before that persistent calling upon the Lord breaks through every stronghold. Saya belajar lebih dari sebelumnya bahwa seruan terus-menerus kepada Tuhan, ya, calling upon the Lord breaks through the stronghold, akan menghancurkan setiap benteng, ya, of the devil, benteng daripada iblis. For nothing is impossible with God. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. For Christian, untuk orang-orang Kristen in this troubled time, there is simply no other way. Untuk orang-orang Kristen di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap permasalahannya, sederhana saudara, tidak ada jalan lain kecuali tetap bertahan di dalam Kristus. Tekun di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tetap tekun. Dan ini yang terakhir saudara, yang ketiga, kan 3T ya. Ada T yang ketiga adalah tabah. Sepulnya tekun dengan tabah itu masih saudara. Ya. Tabah saudara ya. Tabah. Kalau di dalam bahasa aslinya memang berbeda, karena ini karteria atau endurance di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau yang tadi hupomone atau persistent perseverance di dalam bahasa Inggrisnya saudara. Jadi ketekunan itu juga merupakan sambungan. Ya, ketabahan ini merupakan sambungan daripada ketekunan. Karena itu dikatakan di dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan, endurance, ya, kata karteria ini, sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah dapat pembenaran, justification. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah dapat pengudusan, sanctification. Tapi di dalam perjalanan hidup menuju glorification, kemuliaan saudara, maka kita harus melampaui namanya persistent dan endurance. Kita harus tetap tekun dan tabah di dalam menjalaninya sampai glorification, ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 34 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus adalah rasul yang senantiasa atau sangat berpengalaman dengan penderitaan saudara. Karena penghiburannya hanya satu, sukacitanya ada satu, hanya di dalam Kristus Yesus. Ketika dia melihat Kristus, menjelang kematiannya, mungkin dia membayangkan, oh sudah bertemu ini saudara. Dengan ketabahannya yang luar biasa. Dengan fisiknya yang hancur-hancuran saudara, digambarkan dia fisiknya melemah dan lain sebagainya. Rantainya, di rantai itu rantainya berat sekali. Karena dia diistimewakan dalam arti dia dijadikan sebagai seperti tahanan-tahanan kelas kakap. Bukan tahanan-tahanan biasa saudara. Tetapi dia mengatakan penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Seorang bernama Napoleon Hill berkata, the strongest oak of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. Jadi dikatakan pohon ek itu pohon yang besar saudara, yang terkuat di hutan, bukanlah pohon yang terlindungi dari badai, protected from the storm and hidden, dan disembunyikan dari matahari. It's the one that stand in the open. Itu adalah pohon yang berdiri di tempat yang bebas, tempat terbuka, where it is compelled to struggle, dan harus berjuang for its existence, untuk keberadaannya, against, melawan apa saudara? The winds and rains and scorching sun saudara. Jadi melawan angin, melawan hujan, melawan badai, melawan sengatan daripada matahari, dan dia menjadi pohon yang luar biasa, ketabahannya luar biasa saudara. Ada quote lagi yang mengatakan, Rick Warren ini adalah seorang yang pendiri
gereja di Amerika, Texas, saudara, yang sangat terkenal, Pak Rick Warren. Ia berkata begini, saudara. Next. Integrity is built by defeating the temptation to be dishonest. Kalau integritas itu dibangun dengan mengalahkan godaan untuk tidak jujur, itu integritas. Humility, ya, kerendahan hati, grows when we refuse to be prideful. Humility, kerendahan hati itu bertumbuh ketika kita menolak untuk menjadi saudara? Sombong, membanggakan diri, saudara. And endurance, tetapi ketabahan ini, ya, endurance develops every time you reject the temptation to give up. Jadi ketabahan berkembang setiap kali Anda menolak godaan untuk menyerah. Jadi kalau semakin digoda, saudara semakin punya daya tahan. Semakin digoda, semakin saudara akan setia mengiring Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. Tidak akan balik kembali. No turning back. Apapun yang terjadi, kita tetap bertahan, kita tetap tabah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 1 ayat 4 mengatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jemaat Tesalonika menderita. Makanya itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu yang terkenal. Ketika sangkakala berbunyi, maka Tuhan akan datang, orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Dan orang-orang yang masih hidup di dalam Kristus juga akan dibangkitkan, diangkat dalam tubuh kemuliaan. Itu janji yang luar biasa, karena jemaat yang menderita tetapi tetap setia di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Basilis Link berkata, saudara, ada seorang juga penulis buku, do not be lazy, jangan saudara malas. Run each day race with all your might. Jadi berlarilah setiap hari dengan sekuat tenaga, so that at the end you will receive the victory right from God. Jadi pada akhirnya, ya, saudara akan mendapatkan karangan bunga kemenangan daripada Tuhan. The victory right is won by him who does not stay down. Jadi karangan bunga kemenangan dari Tuhan itu dimenangkan bukan orang yang jatuh, stay down, but always gets up again. Selalu bangkit lagi, grabs the banner of faith, meraih panji-panji iman, and keeps on running. Dan tetap berlari in the assurance that Jesus is victor. Tetap terus berlari dengan keyakinan bahwa Yesus adalah pemenang, dan kita terus berlari sampai pada akhirnya. Seperti tadi, ku mau di sana, kita mau di sana. Ku mau di sana, saudara, kita juga semua mau di sana. Dan sebagai ayat yang terakhir dikatakan begini di dalam Matius 10 ayat 22. Saudara. Mari saya undang pemain musik untuk bisa menempati tempatnya. Matius 10 ayat 22 berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesimpulannya saudara, kita sudah menerima bayi Yesus yang lahir bagi kita semua. Yesus sudah mati menyelamatkan kita. Terang itu sudah ada di dalam hidup kita. Hendaklah terangmu bercahaya, Yesus sendiri yang berkata demikian. Maka biar terang ini bercahaya dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tekun di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita. Bahkan kita tabah di dalam penderitaan kita. Sampai suatu saat glorification, kita berjumpa face to face with God, with Jesus. Muka dengan Tuhan. Dan disitulah akhir daripada kehidupan kekal, saudara. Next, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat sebuah pujian, Oh Yesusku.
hidupmu, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sambil kita menyanyikan bait-bait ini, Yesusku, sambil kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, untuk tebus dosamu. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Yesus. Kau sudah lahir bagi kami, Kau sudah rela mati bagi kami, bahkan Kau sudah bangkit menyediakan satu tempat yang kekal bagi kami. Yesusku, kami sembah, Haleluya. kami sembah. Dan segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, segala kebesaran bagimu ya Tuhan, segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Sembah yang terbaik untukku. Ku Kau yang sungguh baik bagi kami. Kau
ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar di malam Natal ini Tuhan kami merayakannya. Bukan Engkau sebagai bayi yang laki, tetapi Engkau yang sudah menebus kehidupan kami. Sehingga terang-Mu yang datang bagi kami itu dapat terus-menerus ada. Dan biarlah kami menjadi terang yang bercahaya bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat keadaan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat acara yang berjalan dengan baik yang Tuhan sudah naungi kami. Terima kasih buat cuaca yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah menaungi mereka dengan kasih, rahmat-Mu yang selalu baru, pengharapan yang daripada Tuhan, pertolongan-pertolongan daripada Tuhan. Dan hari ini juga hadir Bapak Paulus Praba. Kami berdoa Tuhan sebagai senior kami. Kini Tuhan terus menerus ada di dalam hidupnya beserta keluarga. Dan membimbing senantiasa dalam pelayanan-pelayanan yang lebih lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur setiap keadaan yang ada. Beri hamba-Mu ini rahmat yang baru. Hikmat akal budi yang senantiasa hadir di dalam kehidupan keluarganya. Dan kami semua, biarlah kebijaksanaan daripada Tuhan, kematangan daripada Tuhan, itu ada di hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi keadaan mereka hari-hari ini, Tuhan tetap senantiasa Tuhan. Senantiasa Tuhan yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa memberkati kami, dan yang senantiasa menjadi orang yang mengasihi kami. Terima kasih buat Natal yang indah. Kami berdoa untuk setiap panitia yang ada, berdoa untuk setiap pengisi acara yang ada, berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kiranya kasih karunia Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan mereka. Hikmat akal budi, berkat daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus yang ada di gereja. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan senantiasa, hikmat akal budi yang daripada Tuhan, sehingga mampu untuk terus mengayomi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan, supaya kami senantiasa taat, tekun dan tabah di dalam kehidupan kami sampai kepada akhirnya. Menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami dan menjadikan kedewasaan di dalam hidup kami yang terus menerus ada di dalam Kristus sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti sampai di sini. Namun hamba-Mu yakin dan percaya Engkau Roh Kudus akan terus ada dalam hidup kami dan menguraikan, membimbing kami senantiasa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Peralaskan doa kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dalu suci, apior cahyeng karti.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini mari kita akan menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat dan kami undang untuk Bapak Ibu Saudara sekali lagi bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini bersama-sama kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami bisa berkumpul, bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan dalam persekutuan kami pada sore malam hari ini, kami bersama-sama boleh merasakan kasih-Mu yang menjamah setiap hati kami. Malam hari ini ya Bapa, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami membawa para pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Kami berdoa ya Bapa, mari Bapa melimpahkan kepada para pemimpin bangsa kami hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa kami akan dimampukan, akan disanggupkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan penuh kasih, memimpin bangsa ini dengan sungguh-sungguh semakin memikirkan kesejahteraan dan berdaya upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh bangsa Indonesia ini. Sehingga melalui para pemimpin bangsa kami, Indonesia makin hari akan makin bertambah sejahtera, makin hari pembangunan demi pembangunan bisa berjalan dengan baik yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, mari Bapa mencurahkan, melimpahkan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu untuk negeri kami ya Tuhan, di mana kami bersama-sama tinggal di dalamnya. Mari Bapa memberkati Indonesia, sehingga Indonesia makin hari makin penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, dengan damai sejahtera Tuhan, makin hari akan makin bersatu, makin hari akan makin bergandeng tangan untuk bersama-sama bekerja, berkarya nyata bagi bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia makin hari akan maju, akan makin berkembang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Ambarawa. Kami berdoa untuk para pemimpin di tingkat kecamatan di Ambarawa ini, bahkan sampai dengan RT RW. Mari Tuhan juga akan melimpahkan hikmat-Mu, memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga para pemimpin di tingkat kecamatan ini ya Tuhan akan membawa, akan memajukan Ambarawa makin hari makin berkembang, makin maju, makin sejahtera, sehingga kami penduduk kota Ambarawa ini juga boleh merasakan akan kesejahteraan yang Tuhan nyatakan bagi kota Ambarawa. Dan lebih daripada itu ya Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk keselamatan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk sekelompok atau satu bangsa, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk mengasihi setiap bangsa, suku, siapapun manusia yang ada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Bapa mencurahkan kasih-Mu
untuk bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia juga akan melihat terang daripada Tuhan dan datang kepada terang Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga malam hari ini menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, gereja di mana kami bernaung di dalamnya, gereja di mana kami bersama-sama melayani Tuhan, gereja di mana kami bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapak memberkati gereja Bethel Indonesia, baik di tingkat nasional, bahkan sampai internasional, dimanapun gerejamu ini berada. Mari Tuhan memberkati, memakai gerejamu ini dengan luar biasa, sehingga melalui keberadaan gereja Bethel Indonesia, gerejamu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan akan memberkati, memakai hamba-hambamu, memberkati, memakai para pelayanmu, bahkan seluruh jemaat gereja Bethel Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang tidak melakukan sesuatu apapun bagi Tuhan, tapi memberikan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi, yang mungkin bersama dengan kami atau tidak bisa bersama dengan kami pada kesempatan ini. Tuhan melimpahkan berkat yang terbaik untuk orang-orang yang kami kasihi, berkat kesehatan, kekuatan, berkat sukacita, damai sejahtera, segala berkat yang terbaik. Mari Tuhan limpahkan kepada setiap orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa mendengar, memperhatikan doa-doa kami, karena setiap apa yang kami doakan, kami naikkan pada kesempatan ini, semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kita semuanya yang percaya, mari kita berkata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Kami serahkan kepada Bapak Kepala. Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah Natal kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Tiba saatnya kami berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menghentar kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan tak kurang suatu apapun juga, dan mengembalikan kami kepada ibadah-ibadah yang akan datang dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat kasih daripada Allah Bapa. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memimpin kita semua berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Bahkan kemuliaan demi kemuliaan sampai suatu saat nanti. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Aku sudah datang.